Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Teori Akuntansi K3S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang pengenalan teori. Dalam bab 2 ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai pengenalan teori, yang di dalamnya terdapat 4 pokok bahasan, yaitu berbagai pandangan terhadap akuntansi, apa yang dimaksud dengan teori, perumusan teori, dan pengujian terhadap teori. Yang pertama, kita akan membahas mengenai berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisis khusus, seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sampai sekarang banyak terdapat interpretasi yang berbeda terhadap teori dan praktek akuntansi. Beberapa interpretasi tersebut adalah: yang pertama, akuntansi sebagai catatan di mana dalam teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Hal ini didasarkan pada anggapan konservatisme, objektivitas, konsistensi, dan observasi tindakan akuntan di masa lampau. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Secara teoritis, akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain, seperti pemegang saham. Yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan, di mana teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan perusahaan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan, di mana teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi pada tindakan. Yang ketujuh, akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Kedelapan, ada akuntansi sebagai kunci sosial, di mana akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Kesembilan, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Yang terakhir ada akuntansi sebagai klub sosial, di mana teori ini menganggap prinsip-prinsip, standar, dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Pokok bahasan yang kedua mengenai apa yang dimaksud dengan teori. Teori dapat dirumuskan dengan mudah apabila teori dilihat sebagai struktur bahasa berdasarkan elemen yang membentuk teori tersebut. Atas dasar pemahaman seperti itu, teori dapat dirumuskan dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan sudut pandang yang digunakannya. Bentuk yang paling sederhana dari teori adalah pernyataan terhadap suatu keyakinan yang dinyatakan dalam bahasa. Salah satu definisi dari teori adalah
sistem deduktif yang menyatakan berkurangnya unsur generalisasi. Teori ilmiah menurut Braithwaite adalah sistem deduktif di mana konsekuensi yang diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut. Oleh karena itu, studi mengenai scientific theory merupakan studi tentang sistem deduktif yang digunakan dalam teori tersebut. Sedangkan menurut Popper, teori adalah area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan dunia, untuk merasionalkan dan menjelaskannya. Atas dasar definisi tersebut, teori dapat dikatakan sebagai argumen logis, sedang pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi merupakan suatu hipotesis. Pokok bahasan yang ketiga mengenai perumusan teori. Pembentukan suatu teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Fenomena tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jawaban tersebut terletak pada bidang yang sering disebut dengan epistemologi, atau studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai social science, proses pengukuran dan masalah teknis. Oleh karena itu, dalam mereview suatu teori ilmiah, kita perlu menguji asumsi yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah dan sudut pandang yang lainnya. Masalah utamanya terletak pada metode yang digunakan, apakah metode ilmiah atau metode alamiah. Pada pendekatan ilmiah, lebih bersifat terstruktur dan terencana dalam hal perancangan risetnya, di mana masalah, hipotesis, dan teknik penelitiannya dinyatakan secara jelas. Sebaliknya, pada metode alamiah, menolak penggunaan prosedur yang terstruktur. Poin A. Teori sebagai bahasa. Teori harus diekspektasikan dalam bentuk bahasa, baik yang bersifat verbal atau matematis. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda, dalam bentuk simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Secara garis besar, semiologi terdiri dari 3 bagian yang dapat dikatakan sebagai unsur teori. Bagian dari semiologi tersebut adalah yang pertama ada sintaktik. Sintaktik merupakan studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Unsur sintaktik dapat dianalisis dengan menggunakan metodologi analitik yang didasarkan pada silogisme yang memiliki seperangkat pernyataan dan konklusi. Yang kedua, semantik, di mana semantik ini menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Kebenaran nilai atau keakuratan semantik suatu pernyataan ditentukan oleh keakuratan deskriptif yang ada di dunia nyata. Kebenaran tersebut didasarkan pada pernyataan atau konklusi individual, bukan pada aliran logika atau argumen. Yang ketiga yaitu pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan berbagai konsep dan praktek akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu tentang teori sebagai penalaran atau reasoning. Apa sih itu artinya? Jadi gini, teori itu dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Nah,
Dalam model penalaran tersebut terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Apa sih bedanya? Jadi gini, pada pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode aksioma atau matematika. Sedangkan pada pendekatan induktif, pembuatan kesimpulan itu berasal dari fenomena yang bersifat khusus atau spesifik. Selanjutnya yaitu dimulai dengan adanya observasi terhadap suatu fenomena tertentu yang merupakan perwujudan dari sesuatu yang dapat memberikan gambaran umum dari suatu fenomena tersebut. Teori sebagai justifikasi atau pembenaran, artinya teori itu dianggap sebagai acuan dalam praktik yang akan dilakukan. Artinya semua hal yang ada di teori itu dianggap benar untuk dilakukan. Selanjutnya, teori sebagai penjelasan dan prediksi. Artinya, teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa sih yang akan terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi pula seandainya ada perubahan tertentu di masa yang akan datang. Pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah itu untuk menguji apakah teori tersebut benar-benar dapat diterima atau tidak. Nah, kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris. Semua itu tergantung dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam menguji suatu teori itu perlu dibedakan antara definisi kebenaran dan juga kriteria kebenaran. Definisi kebenaran itu berkaitan tentang apakah yang dimaksud dengan pernyataan yang benar. Sementara untuk kriteria kebenaran itu berkaitan dengan bagaimana kita mengakui bahwa suatu pernyataan itu benar. Yang selanjutnya itu ada kriteria kebenaran untuk menguji suatu teori. Yang pertama ada dasar dogmatis. Kita itu seringkali membenarkan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang lain karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu. Sebagai contoh, kita kan sering banget membenarkan apa yang diajarkan oleh dosen dan apa yang kita baca pada textbook. Mengapa demikian? Karena kita secara pribadi nggak dapat mengamati atau menguji semua hal atau pernyataan tersebut satu persatu. Oleh karena itu, kita mau nggak mau harus percaya pada pihak lain yang membuat pernyataan tersebut. Yang ketiga adalah dasar ilmiah. Setiap unsur itu menghasilkan metode ilmiah yang berbeda dalam merumuskan atau mengembangkan suatu teori. Meskipun demikian, cara-cara yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji teori merupakan suatu yang sering menimbulkan perdebatan dalam filsafat ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa perdebatan yaitu tentang sintaktik dan induksi, falsifikasi, paradigma dan revolusi, serta research programmers.